Saya kira sudah tahu semuanya ini. Saya kira sudah tahu persoalannya di hulunya seperti apa, sehingga kali Cilemabang sudah berpuluh-puluhan tahun ya, sudah berpuluhan tidak pernah ada perubahan. Nah, ini kan tentunya dari aktivitas industri yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya minta para pemangku kewenangan, pemangku kebijakan, para pemerintah ya, aparatur penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah yang real, langkah-langkah yang konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saman Hudi Ki Jaga Kali. Nah, hari ini kita berada di Kampung Cerang, di mana pada bulan lalu juga kita ke sini, bahkan 2 minggu yang lalu kita juga ke sini terus memonitor kali-kali yang ada di sini. Nah, ini merupakan adalah aliran kali yang dari Kali Gelonggong atau Kali Tobor. Nah, sementara yang sebelah sana adalah kali dari Kali Cilemabang. Dapat disaksikan saudara-saudaraku semua ya, saya bicara ini hari ini bulu saya sampai merinding karena semua aliran kali yang dari Cilemabang dapat kita saksikan airnya hitam pekat, berbeda dengan Kali Tobor atau Kali Gelonggong ini berbeda. Nah, hal ini karena memang di Kabupaten Bekasi, terutama di hulunya sana Cerang merupakan hulunya sana Cilemabang, merupakan ada sektor industri yang mulai dari beberapa kawasan yang memang terjadi indikasi kuat tata kelola IPAL-nya ini terabaikan, mengabaikan tata kelola lingkungan hidup, mengabaikan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2005 tentang perlindungan lingkungan hidup ya, saudara-saudara sekalian. Nah, kita berharap kepada pemangku kewenangan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Hanif, cobalah ya, bukan hanya sekedar Bekasi, bukan hanya cemaran udara saja Pak. Bekasi ini udah cemaran air, kali seperti ini, cemaran tanah, semua cemaran ada di Bekasi. Nah, kami meminta agar seluruh pemangku kewenangan mulai dari Presiden ya, barangkali Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Lingkungan Hidup yang ada korelasinya dengan tata kelola lingkungan, baik itu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya, Pak Deddy Mulyadi, saya mohon Pak, saya hanya sebatas menyampaikan informasi kaitan bagaimana mengedukasi lingkungan, terus kita bersuara tanpa batas, kita bersuara tanpa lelah. Nah, hari ini terutama juga kepada Bupati Bekasi, Bapak Ade Kuswara Kunang, melalui DLH-nya segeralah memonitoring. Saya kira sudah tahu semuanya ini. Saya kira sudah tahu persoalannya di hulunya seperti apa, sehingga kali Cilemabang sudah berpuluh-puluhan tahun ya, sudah berpuluhan tidak pernah ada perubahan. Nah, ini kan tentunya dari aktivitas industri yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya minta para pemangku kewenangan, pemangku kebijakan, para pemerintah ya, aparatur penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah yang real, langkah-langkah yang konkret. Kenapa? Kita tahu Pak, Bekasi ini aslinya kita warga masyarakat Bekasi aslinya untuk bernapas saja sudah sesak, ada cemaran udara, dan untuk minum airnya saja kita sudah tergantikan di air galon gitu. Sudah sejak lama, dan itu menambah kos nilai
biaya hidup yang kita keluarkan. Karena ya kita tahu bersama bahwa kali-kali kita yang menjadi resapan sumur-sumur yang ada di kampung ini karena sudah tercemar begini gitu, sudah tercemar begini. Nah, belum lagi tanahnya menjadi tercemar dan seterusnya. Saya berharap sekali lagi kepada aparatur pemerintah, aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang real dalam menangani persoalan lingkungan, masalah menangani persoalan cemaran lingkungan. Lagi-lagi Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, saya mohon bukan hanya pabrik-pabrik yang ada di industri, ya artinya pabrik-pabrik baja yang membuat cemaran udara, tetapi juga banyak Pak persoalan lain yang ada di sini, yang ada di Bekasi, terutama cemaran udara juga bukan hanya 1-2 pabrik Pak. Kalau disisir banyak sekali, ada peleburan aluminium di Cibarusa yang kami sempat datang, namun aparatur pemerintah Kabupaten Bekasi ataupun DLH Jawa Barat tidak bisa berbuat apa-apa. Entah saya tidak mengerti ya. Persoalan lingkungan lagi-lagi banyak orang yang cuek Pak. Aslinya kalau kita cuek semua, nah ini bisa mati secara perlahan akibat dampak akumulasi dari tata kelola lingkungan hidup, dari pengelola lingkungan hidup yang memang mengabaikan peraturan dan semua berjalan tidak sesuai aturan, baik pengusahanya itu sendiri ya, pemohon dari sebuah pengusaha perusahaan atau kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, semoga ini menjadi renungan kita bersama bahwa kali ya, Cilemah Abang pada akhirnya mencemari kali yang ada di sini, yang ada di Ciherang dan seterusnya. Nah, kali ini sangat luar biasa ya aslinya, sehingga ketika ini tidak dijaga, ketika ini tidak dirawat dan ketika ini dicemari, maka ekosistem di kali akan punah, terutama ikan dan ekosistem lainnya. Sementara itu demikian informasi ini saya sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan bagi bapak-bapak pemangku kebijakan untuk mengambil langkah konkret, mengambil langkah real. Ya, saya Saman Hudi, Ki Jaga Kali dari Kampung Ciherang, Desa Karang 1, Kecamatan Cikarang Utara menyampaikan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku, saya Idris Ki Jaga Kali akan meliput lanjutan ya dari aki kita yang tadi sudah kita wawancarain ya. Alhamdulillah aki kita sudah sehat kembali, akhirnya bisa tampil kembali. Bisa saudaraku saksikan di sini ada perbedaan 2 warna ya saudaraku, lihat. Nah, kita akan perjelas dulu seperti apa dia warnanya ya saudaraku. Nah, di seberang sana itu hitam sekali saudaraku, dan di sebelah sini coklat sekali saudaraku. Nah, saudaraku bisa melihat di ujung sana itu sangat hitam sekali, di sebelah sini sangat coklat sekali. Namun lebih mending di kali sebelah sini yang coklat sekali saudaraku. Nah, kalau di sini itu namanya kali apa ini Ki? Yang sebelah sini Ki? Hah? Apa tadi? Kali Tobor ya saudaraku. Yang di sebelah sini namanya Kali Tobor, yang di sebelah sini yang hitam ini Kali Cilemah Abang ya saudaraku. Untuk kelebaran kali kurang lebih 30 meter, cukup lebar ya, atau sangat lebar ya dibilangnya saudaraku. Di sampingnya ini ada jalan menuju Kampung Kalendruak ya, dan ini sedang pengerjaan jalan raya. Lebarnya kurang lebih 5 meter, dan di sini ada perbaikan jembatan ya sekaligus ya, perbaikan jembatan, dan ini teman-teman kru Ki Jaga Kali ya. Seperti itu. Ini untuk saluran airnya atau saluran irigasi, atau lebih dikenal dengan parit atau kalenan ya. Warnanya coklat ya saudaraku. Nah, seperti ini saudaraku. Ini berfungsi untuk mengairi sawah. Jelas-jelas di ujung sana ada sawah ya, jadi langsung ngambil dari sini atau dari Kali Tobor sumbernya. Untungnya Kali Tobor masih
berwarna coklat ya, tidak hitam pekat. Jadi walaupun budak coklat masih bisa digunain, asal jangan yang warna hitam pekat. Itu kalau air kali nih, apa semuanya hitam pekat begitu. Ini kalau buat ngairin sawah, waduh, bisa mati saudaraku. Kalau sampai airnya hitam kayak gitu, mohon maaf saudaraku, seyogyanya akan mengalami kelaparan saudaraku. Bahkan beras pun diragukan kualitasnya saudaraku. Kalau misalnya hitam pekat semua seperti itu, ini bisa teman-teman saudaraku saksikan perbedaan yang sangat kontras antara kali Cilima Abang dengan kali Tobor saudaraku ya. Baik saudaraku, ini selanjutnya ya nanti akan dikerjakan dan akan disambung sampai sini ya saudaraku. Dan saya akhiri ya. Demikian info dari saya ya, sebagai lanjutannya gitu. Jadi seperti ini gambarannya ya. Dan kata aki kita nih, kali ini sudah berlangsung lama ya saudaraku. Hitam begini sudah berlangsung lama ya saudaraku. Ini cukup berbahaya untuk masyarakat kita ya saudaraku. Baik saudaraku, saya akhiri saja. Saya Idris undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudaraku, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.